saya Nur Hasanah. Saat ini saya sebagai owner Jinpop Food, yang mana usaha saya ini sebagai bisnis sampingan ya. Saat ini agenda saya itu sebenarnya sebagai bekerja di Kejar Kita dan sebagai pendidikan konsultasi, dan akhirnya karena masih ada waktu luang di sana, saya terinspirasi untuk membangun bisnis, salah satunya dengan bisnis Jinpop Food ini. Jinpop Food itu sebenarnya saya terinspirasi ya dari makanan Korea. Jadi kan emang saat ini lagi booming-boomingnya nih ya, suka K-pop atau mungkin banyak milenial atau Gen Z yang mereka itu nonton drama Korea, dan di sana itu ada makanan-makanan Korea kayak mungkin saus gochujang, ayam chicken saus gochujang, terus jumokbap, terus mungkin kayak sate dakkochi. Nah mungkin kan kalau misal kita sebagai penonton drama Korea, kayaknya nih makanan Korea ini enak banget nih gitu kan. Nah akhirnya karena lihat atau terinspirasi dari banyaknya peminat ya di Korea ini, khususnya di makanan Korea, ya coba apa nih kira-kira rekomendasi makanan-makanan Korea yang lagi booming dan disukain oleh banyak kalangan. Nah salah satunya ini kan Jinpop Korean itu ada jumokbap, dakkochi, sama chicken pop gitu ya. Jinpop Korean, jadi itu singkatan dari jumokbap, dakkochi sama chicken pop Korean. Nah dimana jumokbap itu kan kayak nasi kepal gitu ya, nasi khas makanan Korea, dan itu tuh jarang banyak yang jual. Nah akhirnya ketika saya mencoba untuk mempostingnya juga gitu kan, kayak makanan-makanan tersebut, ternyata banyak nih antusias dari teman terdekat dulu ya kan. Saya coba untuk share di media sosial dan lain sebagainya. Ternyata ketika di posting banyak yang mau pesan atau order, baik dari satenya kah, chicken popnya, dan terlebih ke menu spesifiknya ya, chicken pop saus gochujang. Jadi kalau saat ini kan kata itu lagi tren saus gochujang nih, ke saus-saus kayak ala-ala Korea kayak gitulah ya. Nah karena saus gochujang ini sebagai hal yang tren dan sangat jarang yang diperjualbelikan, akhirnya mungkin dari teman-teman atau kerabat saya itu penasaran ya, apa nih kayaknya enak banget. Dari dokumentasinya ketika share ke media sosial, akhirnya menjadi tarik keminatan sendiri ke teman-teman saya. Nah kalau misalnya dari kalangan teman-teman atau kerabat aja banyak yang minat, saya rasa bisnis ini menjadi peluang besar ya untuk nantinya bisa berkembang seperti itu. Alasan yang paling utama saya membangun bisnis itu emang sebenarnya dari saya sekolah ya, dari pelajar SMA. Nah, jadi hal yang terpenting itu saya pengen dengan bisnis ini kan otomatis ada profit yang masuk ya, ada keuntungan yang masuk. Nah, keuntungan yang masuk ini saya pengen banget diarahkan ke kontribusi dana ke masyarakat. Karena apa? Dari saya SMA itu, saya termasuk orang yang suka bersosial ya. Nah, saya menjadi relawan di salah satu lembaga sosial. Ketika itu saya melihat nih, realitas dari masyarakat itu seperti apa sih. Nah, lembaga sosial itu kan menaungi anak yatim piatu duafa ya. Ternyata ketika terjun ke masyarakat, adalah kondisi masyarakat yang sangat-sangat memprihatinkan. Yang menurut saya masih beruntung, saya masih kehidupan sehari-harinya dapat makanan yang bergizi atau mungkin bisa mencukupi hal-hal selainnya. Ternyata ketika saya menjadi seorang relawan, ada dari mereka sangat kesulitan untuk memenuhi pangannya. Ada yang realitas di daerah Jakarta ya, yang mungkin menurut kita Jakarta itu kan banyak ya, pencakar langit, gedung-gedung yang sangat luas, dan menurut kita ya salah satu kota terbesar dan sangat mustahil lah kalau ada masyarakat kurang mampu di dalamnya. Ternyata ketika saya terjun ke masyarakat, banyak loh yang mereka itu membutuhkan pertolongan kita. Ada salah satu kisah dari
siswa dari anak yang kurang mampu yang menceritakan mereka ini sehari-harinya tuh cuman makan mie gelas yang seharga 1.500, dan mereka menahan laparnya itu seringkali berpuasa. Jadi, dan ketika dia puasa, mereka tuh hanya minum air putih. Bayangin ya, kalau misalnya sahur itu cuman minum air putih, terus misalnya makannya itu cuman makan mie gelas 1 saset, gimana caranya mereka tuh bisa fokus dalam pendidikannya? Apalagi di kondisi Ramadan ini ya, ketika seandainya nggak ada banyak yang membantu mereka dalam aspek pemberian makanan atau mungkin aspek selainnya, gimana cara mereka bisa fokus beribadah dan melanjutkan hidup gitu ya. Nah makanya karena ada rasa kebermaknaan, mungkin ya kebermaknaan, ternyata ada yang membutuhkan pertolongan kita, dan ternyata di ruang lingkup Jakarta ini di pelosoknya masih ada kondisi yang sangat sulit sekali. Akhirnya saya ada semangat gitu ya, gimana nih, apa kontribusi saya untuk mengentaskan kemiskinan. Karena kalau misalnya berbicara tentang kemiskinan, bisa jadi kemiskinan mereka itu bersifat kemiskinan secara struktural. Jadi antara dari generasi ke generasi selanjutnya itu mengalami kemiskinan terus-menerus gitu, tanpa ada bantuan kita sebagai individu yang mungkin mampu, ya mereka bakal sulit untuk keluar dari jeratnya kemiskinan gitu ya. Akhirnya ketika memikirkan tuh apa ya kontribusi yang saya berikan kepada mereka, ya udah mungkin ada 2 ya. Yang satu ilmu yang bisa saya berikan, yang kedua itu kontribusi dana. Nah kontribusi dana ini salah satunya dengan berbisnis. Nah bisnis yang saya mencoba untuk merintis ya, yaitu dari usaha Jinpop Food ini. Pada awal hari pertama Ramadan ya, itu saya emang ada niatan untuk memberikan makanan ini ke anak yatim piatu duafa. Nah ketika saya memberikan, walaupun mungkin menurut saya itu nggak seberapa ya, ternyata ketika saya datang ke suatu lembaga sosial, di sana ada antusias yang sangat berarti dari anak-anak yatim piatu duafa. Bahkan karena saya mengetahui ya kondisi mereka kayak gimana, ada dari mereka tuh sangat menantikan bulan Ramadan ini. Karena apa? Kita tahu yang tadi sudah saya sampaikan, kehidupan sehari di selain bulan Ramadan aja mereka hanya minum air putih, hanya makan 1 mie gelas gitu ya. Nah di bulan Ramadan ini, selain menantikan suatu keberkahan, mereka mengatakan, aku nggak sabar untuk bisa menantikan bulan Ramadan, karena hanya di bulan Ramadan aku bisa merasakan nikmatnya makanan yang bergizi. Karena banyak ya dermawan dari kita yang memberikan makanan itu berupa seperti kayak ayam, kan, mungkin daging atau sayur-sayuran. Nah itu makanan yang sangat-sangat mereka konsumsi. Jadi selain rasa upaya mereka untuk bisa menantikan keberkahan di bulan Ramadan, mereka juga sangat berharap ada dari orang-orang dari kita yang mampu untuk bisa menyalurkan makanan berbuka puasa kepada mereka. Jadi ketika saya coba untuk ke lembaga sosial tersebut, itu disambut baik dalam hal mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena satu kotak makanan itu mereka tuh bisa dibuatkan untuk satu keluarga. Jadi misalnya satu keluarganya itu ada sekitar 3-5 orang. Nah 3-5 orang itu dibagi-bagi, 1 potong ayam nih untuk satu keluarga, atau mungkin 1 potong ayam itu dipotong dibagi 2 atau 3 untuk bekal nanti ketika sahur. Jadi mungkin yang menurut kita, aku sendiri mungkin juga nggak terlalu menjadi seorang yang berada ya, menjadi orang yang
sudah mapan atau kayak gimana, tapi ternyata pemberian manfaat yang kita berikan yang bagi kita itu nggak berarti apa-apa, itu sangat berarti untuk mereka. Karena dengan kita memberikan makan berbuka puasa misalnya contohnya, itu mereka bisa fokus, bisa khusyuk dalam beribadah. Mereka nggak memikirkan lagi, aku makan apa ya besok, aku harus bekerja apa ya besok untuk bisa mencari nafkah. Jadi tinggal datang ke lembaga sosial, ada kita yang memberikan bantuan makan buka puasa, itu sangat berarti untuk mereka. Kalau dari saya pribadi, salah satunya sih ada rasa kebermaknaan dan rasa syukur itu ya. Dari kebermaknaan ini kan ada hasil profit atau keuntungan yang didapatkan dari bisnis. Saya bisa mampu nih untuk bisa memberikan kontribusi terbaik kepada mereka yang membutuhkan. Nah, suatu makna ini dikatakan suatu kebermaknaan itu kan ketika saya menjalani hidup ada rasa makna, ada rasa bahagia ketika menjalankannya, ada rasa syukur yang di dalamnya itu membuat saya itu merasa saya menjadi orang yang penuh arti, saya menjadi orang yang bermanfaat, saya menjadi orang yang mampu memberikan terbaik kepada mereka yang membutuhkan. Nah, dari rasa kebermaknaan ini kan melihat ya, tadi ketika saya datang ke salah satu lembaga, disambut baik dengan senyuman, disambut baik dengan rasa kebahagiaan, dan mereka mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada saya, yang padahal mungkin saya tahu yang saya berikan itu nggak seberapa. Yang saya berikan itu menurut saya ya nggak ada artinya apa-apa, tapi ketika melihat senyum bahagia mereka, melihat ungkapan rasa tulus terima kasih dari mereka, itu sangat berarti. Karena satu kotak makan itu ya bisa mereka peruntukkan di bulan Ramadan ini, agar di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh mereka khusyuk dalam beribadah, mereka fokus dalam beribadah, nggak perlu lagi untuk mencari sampingan nafkah untuk bekerja, nggak perlu lagi untuk bingung atau sedih kira-kira besok saya makan apa ya. Tapi dengan makan berbuka puasa ini menjadi suatu hal yang membuat mereka nggak ada rasa kekhawatiran, nggak ada rasa ketakutan terhadap besok aku harus makan apa. Kalau misalnya kita lihat mungkin anak muda saat ini ya pengen melakukan bisnis nih, tapi gengsi gitu ya. Gengsi karena apa? Takutnya nggak ada yang beli, takutnya nggak berkembang bisnisnya ya. Dari awal tuh udah struggle, bener nggak ya aku ini mau mencoba usaha, apalagi kan di usaha catering ini. Nah itu kan salah satu upaya aku agar mendorong ego aku gitu ya, mendorong ego biar udah nggak usah malu, jalanin aja dulu, nanti kita lihat apakah usaha ini berhasil. Dan terlebih kan udah mencoba lihat apa nih peluang dari bisnisnya, bagus apa enggak. Dan ternyata ketika coba share di media sosial, oh banyak yang suka. Nah itu kan dari upaya penanganan kesulitan rasa malu untuk mulai bisnis, ternyata dicoba aja dulu nih, akhirnya malah sampai saat ini berkembang usahanya seperti itu. Pernah satu ketika di bulan berikutnya, 2 bulan pertama itu jarang yang pesan, kayak aduh ini mau promosiin ke siapa lagi, teman-teman udah banyak yang beli, udah juga ada yang repeat order, cuman kan nggak semestinya harus repeat berkali-kali gitu ya. Nah di situ ada struggle, lanjutin nggak ya bisnisnya, kayaknya nggak bakal bisa nih untuk bisa dilanjutin, soalnya
kalau misalnya promosikan ke teman terdekat, otomatis gak bakal bisa ada lagi yang kenal usaha ini. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, ada salah satu teman ya yang dia ini udah coba makanan Jin Pop Food-nya, ternyata pas dicoba itu enak. Nah, akhirnya ada rekomendasi dari teman saya ini, gimana kalau misalnya usaha ini diperuntukkan untuk ke kantornya. Jadi setiap ada event atau setiap ada kegiatan tertentu, nanti ordernya di usaha saya ini. Dan alhamdulillah ketika mendapatkan informasi itu senang, ternyata nggak terduga-duga ya, yang awalnya pengen yaudahlah berhenti aja, tiba-tiba ada teman yang udah coba bisnis ini dan ternyata enak, kesempatannya tuh datang gitu kan. Dan sekali pemesanannya itu bisa sampai 50, 100 box atau bahkan sampai 150 box, yang itu yang paling banyak gitu kan. Jadi ya ternyata setiap kesulitan yang saya alami, saya mendapatkan satu hikmah juga ya. Nggak boleh nih, namanya bisnis, kamu itu harus on point, harus terus berjuang, harus terus mengatasi setiap masalah yang dihadapi. Nggak bisa mental bisnis itu hanya sekedar ada masalah dikit ya udah tutup bisnisnya, ada masalah dikit nyerah. Nggak bisa seperti itu. Bisa jadi ketika kamu mencoba untuk terus bertahan di bisnis ini, ada aja peluang atau kesempatan baru biar bisnis ini terus meningkat seperti itu. Dan ketika udah mulai banyak lagi nih orderan yang masuk, kan otomatis usaha ini cuman ruang lingkup keluarga aja ya, yang mana dibantu oleh mamah dan abang saya. Dan saya pun nggak bisa bantu banyak karena saya juga kerja, dan itu kerjanya kan lumayan padat juga ya. Jadi bisa bantu kalau misalnya di hari Sabtu dan Minggu aja. Nah, otomatis ketika pesanan yang mulai banyak tuh ya, mulai sekitar 100 atau 150 box ditangani oleh 2 orang aja, otomatis kan crowded ya, dan nggak bisa nih kalau misalnya nyewa karyawan lagi, dananya juga nggak seberapa. Nah, itu sih kesulitan yang dihadapi ketika perjalanan bisnis selama 5 bulan ini. Tapi ketika memang ada kekurangan dalam karyawan, ya kita coba ya untuk bisa manajemen waktunya. Kira-kira misalnya pemesanan ini di jam sekian, nah kita harus harus masaknya mungkin lebih lama dari jam yang harusnya dikirimkan pemesanannya tersebut. Dan akhirnya ketika berusaha untuk manajemen waktu, masaknya tuh kapan, kirimnya tuh kapan, akhirnya semua itu bisa teratasi. Dari yang saya sampaikan, saya berharap kita semua paham bahwa kesuksesan itu hukum sebab akibat. Kegagalan itu bukan kecelakaan kok, dan kesuksesan juga bukan suatu kebetulan. Kesuksesan itu dapat kita prediksi semaksimal mungkin usaha kita untuk meraihnya. Jadi, kalaupun kita mengalami kegagalan, jangan ada kata menyerah, tapi harus ada kata bangkit. Mungkin 10 kali kegagalan, di 11 kalinya kita bangkit, itu adalah kesempatan kita untuk dapat mewujudkan mimpi.